Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi ya, membahas tafsir pajak penghasilan yang kali ini kita sudah masuk ke pasal 4 ayat 3 huruf N. Nah, apa yang dikatakan dalam huruf N ini, penghasilan yang tidak dikenai pajaknya. Kalau kita mendapatkan jenis penghasilan ini adalah ya bantuan atau santunan. Ya, lagi-lagi ada kata-kata bantuan, apalagi santunan ditambah di sini. Siapa yang dibantu, siapa yang disantuni adalah orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu ini? Orang-orang yang membutuhkan. Ya, maka bantuan santunan yang dibayarkan kepada BPJS, kepada wajib pajak tertentu, itu bukan merupakan objek pajak. Ya, yang tertentu ini adalah mereka-mereka yang memang kemampuannya rendah, ya, dan ini ada pengaturan di PMK-nya, ya. Nanti kita akan googling saja, ya, silahkan di googling juga nih teman-teman yang mendengar semuanya, kita googling, nanti kita lihat ya, wajib pajak tertentu itu apa saja, ya, silahkan, ya. Lalu yang berikutnya huruf N, huruf O, ya, tidak termasuk objek pajak, dan ini hal yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja kita, ya, yang ditambahkan dalam Undang-Undang PPH, ya, klaster perpajakannya. Dana setoran dari BPIH, ya, dana setorannya BPIH, ya, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji yang diterima oleh Badan Pengelola BPIH. Setoran dari calon jamaah, ya, 25 juta masuk ke Badan Pengelola Keuangan Haji, masuk ke sana, jreng, 25 juta. Buat BPIH-nya itu bukan objek pajak, itu titipan, itu amanah, ya. Kemudian penghasilan dari pengembangannya, jadi uang masuknya bukan penghasilan, sama dengan dana pensiun, ya, itu titipan. Lalu uang yang gemuk tadi diinvestasikan, deposito, ya, kemudian saham misalnya kalau boleh, ya. Lalu gemuk dia, ya, beli suko, ya, dapat margin, dapat bunga misalnya, ini bertambah. Nah, atas pertambahan ini pun kalau yang menerima adalah Badan Pengelola Keuangan Haji, ini bukan merupakan objek pajak, ya. Lalu yang terakhir di sini, penghasilan yang bukan objek pajak adalah sisa lebih yang diterima, ini baru juga nih. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga sosial keagamaan. Nah, sosial keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaannya. Ya, misalkan lembaga Muhammadiyah, lembaga NU misalnya, ya, bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Ada dana masuk, kemudian ketika ada surplus itu harus dikembalikan kepada kegiatan sosial dan keagamaan dalam bentuk apa? Sarana dan prasarana, ya, hampir sama dengan sisa lebih dari universitas, 4 tahun itu harus habis, ya. Nah, ini kita nanti akan menunggu peraturan Menteri Keuangannya akan seperti apa, ya, tapi intinya ini sudah merupakan suatu kepastian, ya, bagi teman-teman yang beraktivitas di bidang sosial keagamaan yang atas surplusnya kalau dikembalikan kepada sarana prasarana sosial keagamaan itu bukan objek pajak, ya. Itu kira-kira teman-teman semuanya yang kita bahas, yang kita tafsirkan dari pasal 4 ayat 3. Mudah-mudahan bisa memberikan wacana baru, memberikan satu penafsiran yang memuaskan buat kita semuanya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.